Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dari kitab 3 Yohanes, suratan 3 Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Tiga Yohanes, pasal pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, ayat yang kedua itu adalah ayat yang sering dibahas dan ini ayat yang sangat menguatkan tentang kemakmuran, tentang kesembuhan, tentang semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, dikatakan saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik. Terjemahan lain mengatakan makmur dalam segala perkara, makmur dalam segala hal, makmur dalam segala sesuatunya. Itu yang disebut baik-baik saja, ya. Jadi makmur berarti tidak kekurangan dalam hal apapun juga, ya. Dan sehat-sehat saja. Jadi gandengannya makmur dengan sehat. Kalau makmur tapi tidak sehat, kan tidak enak juga. Sehat tapi tidak makmur, tidak berkelimpahan juga repot. Ya. Sama dengan seorang anak, Alkitab katakan akan panjang umur dan bahagia kalau menghormati orang tuanya. Ya. Kalau panjang umur tidak bahagia kan kacau. Bahagia tapi pendek umur kan kacau. Ya. Jadi ini paket lengkap yang seharusnya tidak boleh terjadi salah satunya. Semuanya harus kita nikmati, ya. Kalau mau bahagia, panjang umur dan bahagia, ya. Nah, di sini paketnya adalah makmur dan sehat. Makmur lebih dari cukup dan sehat, ya. Banyak orang berpikir bahwa penyakit itu akan membuat kita rendah hati. Ya. Dan orang-orang mengajarkan bahwa penyakit itu Tuhan yang membuatnya. Supaya kita rendah hati. Ya. Kemudian ayat yang dipakai adalah pengalaman Paulus. Ya. Aku sudah meminta 3 kali tetapi Tuhan mengatakan cukuplah. Kasih karuniaku, ya. Itu dipakai untuk kesembuhan dari Paulus, ya, penyakit yang dialami Paulus. Dan kemudian diperkuat dengan ayat di dalam kitab Galatia, Paulus katakan bahwa lihat betapa besarnya tulisan-tulisanku. Dan itu ditafsirkan oleh banyak hamba Tuhan sebagai Paulus sakit mata. Punya masalah dengan matanya, minta disembuhkan oleh Tuhan tapi tidak disembuhkan. Ya. Padahal sebenarnya Paulus minta 3 kali itu adalah berbicara tentang duri dalam dagingnya yang dia minta Tuhan cabut. Artinya begini, dimanapun Paulus pergi, setan itu mau mengacaukan, mau menyiksa, mau memenjarakan, menggagalkan Paulus. Dimanapun Paulus hadir. Dan ini sebenarnya yang diminta oleh Paulus,
Tuhan kalau bisa, ya istilah bahasa sederhananya, aku mau melayani tapi singkirkan rintangan-rintangan itu Tuhan. Ya, itu sebenarnya yang Paulus doakan. Nah jadi kalau kita mau memakai pengalaman Paulus untuk membuktikan penyakit itu dari Tuhan dan membuat kita rendah hati mengandalkan Tuhan, dan bahwa lebih dari itu penyakit itu tidak sepenuhnya Tuhan ingin sembuhkan, jadi mari kita mengerti bahwa itu bukan kebenaran. Karena ayat yang ketiga dan keempat itu berbicara tentang kebenaran. Ya. Hidup dalam kebenaran. Allah menginginkan kita sehat, itulah kebenaran. Allah menginginkan kita hidup lebih dari cukup, itulah kebenaran. Jangan percaya bahwa kita hidup miskin kekurangan itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Karena kalau mau jujur, miskin dan lebih dari cukup, lebih banyak yang bisa kita kerjakan kalau kita lebih dari cukup. Ya. Kan lebih mulia memberi daripada menerima kan? Jadi ayo jangan menipu diri sendiri, jangan hidup dalam ketidakbenaran. Bahkan Rasul Yohanes di sini berdoa. Nah, kan Yohanes juga yang menuliskan berdoa menurut kehendak Allah Bapa. Ya, di dalam suratannya. Berdoa menurut kehendak Allah Bapa. Yohanes juga yang menuliskan pengajaran Tuhan Yesus yang berkata, sampai sekarang kamu belum meminta apapun juga dalam namaku. Mintalah supaya sukacitamu penuh ketika doamu itu dikabulkan. Itu Rasul Yohanes juga yang menulisnya. Nah sekarang di sini Yohanes juga berdoa, aku berdoa. Semoga engkau makmur dalam segala sesuatunya. Jadi jangan takut untuk minta lebih dari cukup dari Tuhan. Jangan takut untuk menengking roh jahat yang menahan berkat Tuhan itu tidak sampai ke dalam tangan kita. Ingat bahwa Tuhan itu ketika kita berdoa Tuhan langsung menjawab. Tetapi ada kuasa kegelapan yang menahan jawaban doa itu sampai ke tangan kita. Pengalaman dari Daniel ketika berdoa pertama kali dikatakan Tuhan langsung mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan. Tetapi malaikat Gabriel tertahan oleh pangeran Persia dan sehingga Tuhan harus mengutus malaikat Mikael untuk berperang untuk menahan pangeran Persia itu dan Gabriel lolos untuk menyampaikan pesan kepada Daniel. Nah, demikian pula sebenarnya ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab. Hanya ketika jawaban itu sedang mengarah pada kita, ada yang menahannya. Seringkali ketika itu tertahan, kita itu berpikir kelamaan. Mungkin doaku tidak dijawab, kemudian kita berhenti. Ketika kita berhenti, maka peperangan itu juga sudah selesai. Artinya jawaban Tuhan itu akan kembali ke Tuhan. Padahal sebenarnya itu untuk kita. Ya. Berdoalah tanpa berkeputusan. Ya. Berdoalah terus menerus, jangan putus asa. Sampai doa itu dijawab oleh Tuhan. Atau sampai doa itu sampai ke dalam tangan kita. Ya. Aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Semoga engkau makmur dalam segala sesuatu dan sehat-sehat saja. Kalau penyakit itu adalah kehendak Tuhan dan Tuhan yang memberi penyakit, kan lucu.
Kalau sampai ya Tuhan itu membuat aturan, dia memberi penyakit dan dia yang menyembuhkan. Kan kita dianggap mainan lantas. Seorang bertanya pada saya, apakah nasib mujur dan nasib malang itu Tuhan yang membuatnya? Ya. Dan saya katakan iya, Tuhan yang membuat, tetapi kita yang menentukan pilihan. Jadi nasib mujur itu ditentukan sebenarnya untuk orang benar, nasib malang untuk orang fasik. Jadi kalau kita hidup benar, maka kita akan mendapatkan kemujuran. Kitab Yosua mengatakan keberuntungan. Ya. Tetapi kalau kita hidup fasik, maka ada nasib yang lain yang akan kita terima, yaitu nasib malang. Tuhan berkata, hari ini aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan Tuhan memberikan pengarahan pada kita. Pilihlah kehidupan. Ya kan? Pilihlah berkat, kata Tuhan. Tapi kalau kita memilih yang lain, ya kita punya kehendak bebas. Itu pilihan kita. Hanya jangan menyalahkan Tuhan. Jangan berkata, Tuhan yang membuat aku hidup terkutuk. Oh tidak. Ya, itu pilihan. Ya. Tetapi mari kembali kepada pembahasan kita. Kalau Rasul Yohanes bahkan berdoa supaya kita sehat-sehat saja, berarti penyakit bukan kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan ingin kita sehat. Makanya Rasul Yohanes berani berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi. Di dalam Markus pasal yang pertama, seorang kusta datang kepada Tuhan Yesus. Dan orang kusta ini menyadari, tahu persis bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Hanya pikirannya itu sudah terbentuk sehingga dia terbentuk dalam hal yang salah, dalam pikiran salah. Dia berkata begini, kalau engkau mau, maka aku bisa tahir. Jadi orang kusta ini tahu Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Tetapi yang jadi masalah mau atau tidak. Nah, saya percaya setiap orang Kristen juga meyakini bahwa Yesus berkuasa, mampu untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Tetapi seringkali kita ini merasa tidak layak, tidak pantas untuk menerima kesembuhan, tidak punya iman untuk menerima kesembuhan. Kita melihat diri kita, bukan melihat Yesus. Kalau kita melihat diri kita, ya iman kita tidak pernah cukup. Tetapi kalau kita melihat Yesus dan kehendaknya untuk kita, oh betapa mudahnya untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Kan tidak dijelaskan bahwa orang kusta itu punya tingkatannya sampai mana imannya. Bahkan pengertiannya sangat terbatas. Ada keraguan-raguan dalam iman dari orang kusta ini. Dia katakan, kalau engkau mau, aku bisa ditahirkan. Loh, itu kalau zaman sekarang, pengajaran zaman sekarang, kita langsung cap, tidak ada iman, tidak mungkin sembuh. Ya. Tetapi yang jadi perhatian kita sekarang adalah, fokus dari orang kusta ini adalah Yesus. Apakah kita bisa melihat Yesus di hadapan kita dan berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau untuk dilakukan? Kalau engkau mau, aku bisa disembuhkan. Dan Yesus katakan, aku mau, jadilah tahir.
Sehingga ketika kita sakit, kita tidak perlu ragu apakah kehendak Tuhan ya untuk menyembuhkan aku atau tidak. Kehendak Tuhan adalah menyembuhkan. Kalau kau mau, aku bisa ditahirkan. Dan Yesus berkata, aku mau, jadilah tahir. Dengan segala macam penyakitmu, ketika engkau juga datang pada Yesus dan bertanya, Tuhan, maukah engkau menyembuhkan aku? Anda akan mendengar jawaban dari Tuhan. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Malam hari ini, engkau bisa berhadapan langsung juga kepada Tuhan. Maukah engkau menyembuhkan aku? Dan engkau akan mendengarkan, engkau akan mengalami karya Tuhan. Ketika Yesus berkata, aku mau, jadilah sembuh. Maka segala penyakit itu akan pergi. Biarlah suara dari Yesus terdengar bagi kita semua yang mengalami sakit penyakit. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Betapa luar biasanya. Rasul Yohanes yang penuh kasih, rasul kasih. Dia berdoa, aku berdoa supaya engkau sehat. Yesus berkata, aku mau engkau sembuh. Rasul Yohanes berkata, aku berdoa supaya engkau sehat. Bukankah ini paket lengkap kembali? Apapun penyakit kita, apapun pergumulannya, Yesus katakan, aku mau. Itu adalah kehendakku. Yohanes murid yang paling dikasihi berkata, ya, aku mau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu kesembuhan terjadi. Ya. Kita lihat Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dari ayat ini lihat di sini, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Menjadikan segala-galanya baik. Berarti awalnya tidak baik kan? Dijadikan baik. Yang tidak baik itu apa? Tuli itu tidak baik dikatakan. Bisu tidak baik. Anda bisa tambahkan segala macam penyakit dan Anda tahu itu tidak baik. Dan Yesus menjadikan segalanya baik. Jadi segala macam penyakit itu Yesus ubah menjadi baik. Apa yang disebut baik adalah kesembuhan. Itu yang baik. Kesembuhan itulah kebaikan. Ia menjadikan, perhatikan kata, segala-galanya baik. Keinginan Tuhan Yesus adalah menyembuhkan segala penyakit. Itulah keinginan Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia menjadikan segala-galanya baik. Bahwa firman seperti ini harus kita terima dengan iman. Kita harus sering dengar firman yang seperti ini. Terus dengar firman yang seperti ini. Terus dengar firman seperti ini. Sehingga seperti Amsal berkata, Amsal 27 kalau tidak salah berkata, 27 ayat 3 atau 23 ayat 7 pokoknya itu ya. Yang berkata, seperti orang berpikir, demikianlah dia. Pikiran itu datang dari mana? Dari berita, dari pengetahuan yang kita terima. Ketika itu kita dengar terus, Yesus mau menyembuhkan, penyakit itu tidak baik, kesembuhan itu yang baik. Yesus mau menyembuhkan, penyakit itu tidak baik, kesembuhan itu yang baik. Ketika itu terus masuk di dalam pikiran kita, maka pikiran kita terbentuk. Dan Alkitab katakan, seperti orang berpikir, demikianlah dia.
Ketika kita berpikir bahwa Tuhan menginginkan kita makmur, kemakmuran yang akan terjadi. Ketika kita berpikir bahwa kesembuhan yang dari Tuhan itu adalah baik dan itu yang Tuhan peruntukkan bagi kita, maka kita akan mengalami kesembuhan, kita akan mengalami kesehatan. Itulah yang baik. Jangan mau menerima yang tidak baik. Dan inilah kebenaran. Sehingga di sini dikatakan, aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Hidupmu dalam kebenaran. Kita tidak berbicara tentang dosa perzinahan segala macam ya. Kita tidak bicara itu sekarang. Tetapi kita berbicara kebenaran itu banyak hal. Dan kita berbicara secara khusus tentang kemakmuran, tentang kesehatan, kesembuhan. Bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi makmur, hidup lebih dari cukup. Ya. Karena sekarang gereja kan diserang oleh orang-orang yang tidak suka gereja hidup makmur. Karena beberapa hamba Tuhan hidup bermewah-mewah. Ya, sehingga kemudian yang benar pun akan diruntuhkan. Itu mau membunuh tikus, seluruh rumah dibakar. Ya, seharusnya kan bukan seperti itu. Jadi kemakmuran tidak ada yang salah. Yang salah itu hidup bermewah-mewah dari hamba Tuhannya. Jadi jangan karena ada hamba Tuhan yang hidup bermewah-mewah, kemudian kita juga menolak. Enggak, aku enggak mau hidup makmur. Hidup makmur itu bukan dari Tuhan. Oh, bukan seperti itu. Anda bisa mengerjakan banyak hal dengan hidup makmur. Ya. Anda bisa mengerjakan banyak hal dengan hidup makmur. Kemarin saya melayani dan seseorang di Surabaya, seseorang bersaksi. Dia katakan ketika saya menyaksikan tentang menabur, kemudian saya menuai, dia berpikir begini, dia kesaksian kemarin. Iya Pak Yusa enak, pendeta. Banyak orang yang ngirim ini. Kalau saya siapa? Tapi kemudian dia berkata, tapi saya mau nyobalah, dia bilang. Saya bukan orang kaya. Jadi dia hanya pergi ke pastori pada hari Minggu, kemudian dia bawa kue, dia taruh. Dia kasih di pastori itu, kue-kue itu. Ternyata dia bilang, saya pulang ke rumah. Itu ada orang kirim kue-kue yang lebih banyak dari yang kue saya bawa. Ada beras juga, dia bilang. Ada amplopnya juga isi uang. Wah, ternyata bukan hanya untuk pendeta, dia bilang. Kemudian dia katakan, saya ini punya dari anak saya setahun sekali itu dikasih bedak, dia bilang. Latulip, ya, latulip. Dan kok dia tergerak memberi tetangganya seorang ibu tua. Dia katakan, mau apa enggak? Ya, mau apa enggak ini bedak ini? Saya kok ingin ngasih ibu. Dan si ibu ini berkata, ya maulah. Kalau memang mau ngasih saya kebetulan anak saya juga ingin bedak, minta bedak. Saya mau kasihkan ke anak saya. Dan dikasihlah itu. Sampai dia bilang, tidak lama kemudian ada orang yang memberi bukan hanya bedak, tapi satu set bedak, lipstik, segala macam kepada saya, dia bilang. Lihat di sini bahwa tabur tuai bukan hanya untuk pendeta. Setiap orang yang percaya melakukan firman Tuhan akan mengalami. Kenapa banyak orang tidak mengalami? Karena mereka tidak mau mempraktikkan, tidak percaya bahwa itu bisa berlaku untuk dirinya. Bahwa firman itu berlaku untuk setiap orang yang percaya dan melakukannya.
Kita tidak akan pernah bisa mengerti dahsyatnya doa sebelum kita berdoa. Kita tidak pernah bisa mengetahui, mempercayai bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi sebelum kita mengusir setan, mempraktekkan kuasa itu. Kelemahan orang Kristen adalah menjadi pendengar kemudian melupakannya. Seandainya setiap orang Kristen mendengarkan firman dan mempraktekkannya, maka kita akan mempunyai orang-orang Kristen yang hidupnya, saya mau katakan, mengalami kemudahan demi kemudahan. Kenapa? Firman itu yang bekerja, bukan kita. Jadi kita lihat bahwa kemakmuran lebih dari cukup, memberi itu lebih baik daripada menerima. Daripada kekurangan, ya kan? Jadi jangan memilih kekurangan, pilihlah kemakmuran. Sehingga kita bisa memberi. Aku berdoa semoga engkau baik-baik, makmur dalam segala sesuatu, dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja, makmur dikatakan. Jadi yang terpenting itu jiwa. Ketika kita percaya Tuhan Yesus mengundang Yesus masuk dalam hati kita, manusia roh kita itu diperbarui. Tetapi jiwa kita tidak otomatis diperbarui. Sehingga Rasul Petrus mengatakan tujuan imanmu itu adalah keselamatan jiwamu. Ya. Yakobus mengatakan, biarkan firman itu bekerja menyelamatkan jiwamu. Bahwa orang yang lahir baru, manusia rohnya diperbarui, diselamatkan, iya. Kalau mati masuk surga, iya. Tapi masa Anda mau? Anda terima Tuhan Yesus langsung mati? Kan kita harus hidup di dunia ini. Nah, di dunia ini untuk kita mengalami semua janji-janji Tuhan. Janji-janji berkat Tuhan, kesembuhan, karya Tuhan semua itu dibutuhkan persiapan yaitu mengubah, memperbarui jiwa kita. Membuat pikiran kita, jiwa kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Ini yang membuat perbedaan. Ada orang Kristen puluhan tahun kok tetap kesusahan, kok tetap mengalami masalah dan tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena jiwanya kosong, tidak pernah diperbarui, diisi oleh firman Tuhan. Ya. Seperti orang berpikir, demikianlah dia. Seperti isi dari pikiranmu, itulah yang akan terjadi. Dan hanya firman Tuhan saja yang akan membuat semua yang baik itu terjadi dalam hidup kita. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau jiwamu makmur, maka hidupmu makmur. Kalau jiwamu sehat, maka tubuhmu sehat. Ya. Terbalik kan dengan pendapat pandangan dunia kan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya. Kalau Alkitab di dalam jiwa ketika ada firman yang sehat, maka tubuhmu juga akan sehat. Keuanganmu juga sehat. Lebih hebat lagi kan, bahkan dalam segala hal jadi sehat. Itu kekuatan firman. Tapi heran ya, banyak orang yang tidak suka firman. Banyak. Ya. Mereka hanya bisa menerima khasiat manfaat firman. Hanya satu yang mereka bisa terima. Jadi obat tidur. Ya. Kalau tidak percaya, Anda kalau tidak bisa tidur, baca kitab bilangan. Baca kitab imamat. Dijamin
Anda akan tidur. Apalagi kalau Anda sambil merenungkan kitab Imamat. Ya. Tetapi lebih daripada obat tidur, banyak manfaatnya. Jangan hanya sebagai obat tidurnya saja. Banyak manfaat dari firman Tuhan. Mau kesembuhan ada di firman, mau kemakmuran, mau moral, semuanya ada di firman. Ya. Nah, sekarang ayat 3, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bahwa Rasul Yohanes bersuka cita mengetahui para pengikutnya, jemaatnya yang dirintisnya, itu hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi bukan hanya sekedar, tidak ada masalah. Tetapi ini hidup dalam kebenaran. Nah, jemaatnya bukan hanya sampai di sana hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang diterapkan oleh jemaat Rasul Yohanes ini, itu bisa didengar, diketahui oleh jemaat yang lain, dan disampaikan oleh jemaat yang lain ini kepada Rasul Yohanes. Ya. Kira-kira adalah begini, bahwa kita berbuat baik, perbuatan baik kita itu diketahui orang lain, dan orang lain mengakui itu perbuatan baik, orang lain itu juga menyampaikan, memberitakan kepada orang-orang, si A itu sungguh dia baik. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai kebaikan kita itu ya hanya dalam kapasitas yang biasa saja. Yang tidak mempengaruhi, tidak menarik bagi orang lain untuk menceritakannya. Saya tidak hanya berbicara tentang bakti sosial. Ingat yang baik tadi, itu bisa berbicara kemakmuran, itu berbicara kesembuhan, itu berbicara tentang Anda melakukan mujizat. Ya. Karena dalam Markus tadi dikatakan ia menjadikan segala-galanya baik. Dan ketika kita melakukan itu, ada orang yang memperhatikan. Ketika orang perhatikan, orang itu akan menceritakan. Anda bisa bayangkan kalau ini terjadi terus-menerus, Injil kerajaan diberitakan ke segala tempat. Hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ketika kita mau hidup dalam kebenaran, saya kembali kepada masalah inti, tidak bisa dilepaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Injil Yohanes 17, doa Tuhan Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Itu doa Tuhan Yesus. Bahwa tanpa kita hidup dalam kebenaran, yaitu firman, maka selamanya kita tidak akan pernah bebas berbuat baik. Bebas. Artinya kita itu tidak mampu berbuat baik dengan benar. Karena Yesus juga mengatakan di dalam Injil Yohanes, bahwa kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Ingin melakukan, tapi tidak bisa. Itu tidak bebas berarti. Tidak merdeka. Ingin berbuat baik, tapi tidak bisa. Nah itu tidak merdeka. Orang kalau ditahan kan tidak merdeka. Ingin keluar, tapi tidak bisa keluar. Jadi jangan berkata yang penting kan ada kerinduan. Oh, kerinduan kalau tidak dimanifestasikan percuma. Anda hanya akan jadi penyanyi rohani.
yang mengatakan, aku merindukanmu Tuhan. Tetapi tidak pernah dibuktikan dengan doa yang panjang, dengan ibadah yang berapi-api. Ya. Kerinduan tanpa bukti percuma. Ya. Suami kepada istri, istri kepada suami mengatakan, sungguh aku cinta, tapi aku tidak mau ketemu sama kamu. Kan repot. Ya. Jadi hati-hati, Anda harus mempraktekannya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadilah orang benar seperti Rasul Yohanes. Gembala pun, para pemimpin, orang tua, biarlah mempunyai prinsip seperti Rasul Yohanes. Bahwa yang membuat kita berbahagia mendengar. Bagi saya, jemaat GPPS hidup dalam kebenaran. Bagi sebagai orang tua, anak-anak hidup benar. Hidup berhasil. Tidak usah ngomong anak-anak ngasih ke orang tua. Karena tugas orang tua memang mendidik anak, menyiapkan jalan untuk anak. Anak berhasil, itu sudah ya sukacita dari orang tua. Ya. Tidak usah ngasih orang tua sudah senang. Jadi anak juga tidak usah takut dimintai orang tua. Dengan engkau berhasil saja orang tua itu sudahlah penuh dengan sukacita. Ini loh. Rasul Yohanes dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Secara alami juga, sebagai orang tua, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar, melihat, mengetahui anak-anakku berhasil. Anak-anakku memelihara iman. Itu luar biasa. Ya. Jadi pada akhirnya lihat di sini bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, kita tidak menjadi orang yang egois. Lihat kehidupan Rasul Yohanes ini. Aku berdoa untuk siapa? Untuk jemaatnya. Aku bersuka cita. Karena apa? Karena jemaatnya hidup dalam kebenaran. Bukan karena jemaatnya memberi berkat kepada Rasul Yohanes. Bukan. Yohanes bersuka cita dan dikatakan sukacitaku yang paling besar ketika aku melihat engkau diberkati hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi pada akhirnya orang yang hidup dalam kebenaran itu tidak menjadi egois, tetapi menyediakan hidupnya, menyediakan doa-doanya, menyediakan pikirannya untuk orang lain. Akan sedih ketika melihat bahwa anak-anak rohaninya meninggalkan kebenaran. Mundur dalam iman, murtad dalam iman. Itu kesedihan dari Rasul Yohanes. Sama seperti gembala kepada jemaat. Sama seperti orang tua kepada anak-anaknya. Sedih kalau anak-anak sudah cari kerja lowongan kemana-mana. Kok tidak dapat? Sedih loh orang tua. Ya. Iya papa kalau aku tidak kerja, tidak dapat uang. Oh bukan seperti itu. Bukan. Ya. Jadi pikirkan bahwa ini loh hati orang tua. Dan setiap kita pun nantinya juga. Dan sekarang dan nanti ada yang sudah jadi orang tua. Bukankah bisa mengerti apa yang dirasakan oleh Rasul Yohanes. Yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Nanti kita akan juga yang akan jadi orang tua juga akan mengerti. Bahwa pada akhirnya ketika kita dewasa. Baik secara umur, secara rohani. Saya mau menekankan. Kita tidak seharusnya
egois. Kita mulai hidup mendoakan orang lain. Mendoakan jemaat yang lain. Mendoakan anak-anak kita. Mendoakan cucu-cucu kita. Sidang jemaat, biarlah kita juga menikmati hasil dari doa kita. Yaitu anak-anak kita, cucu-cucu kita hidup dalam kebenaran. Kenapa? Kalau mereka tidak hidup dalam kebenaran, mereka tidak pernah mengerti bahwa mereka berhasil. Mereka bertahan hingga saat ini di tengah-tengah goncangan. Karena ada orang tuanya yang mendoakan. Karena kalau sampai anak-anak kita tidak hidup dalam kebenaran sekarang, kita sebagai orang tua dipanggil Tuhan. Maka anak-anak ini yang tidak ada yang mendoakan sekarang, sehebat apapun, mereka akan hancur. Kalau Anda bisa peka sekarang, Anda bisa merasakan di alam roh bagaimana setan-setan itu dilepaskan dan bekerja dengan sangat dahsyatnya. Kalau Anda bisa merasakan. Ya. Sehingga butuh doa untuk anak-anak kita. Lebih daripada itu kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk mengenal kebenaran dan menghidupi kebenaran. Sehingga ketika nanti kita dipanggil Tuhan, anak-anak kita sudah siap dan mandiri dengan hidup dalam kebenaran, hidup dalam doa juga. Estafet iman ini harus terus dilanjutkan. Karena estafet ketika kita berikan kemudian yang menerima sekarang tidak lari, kan percuma kan? Jadi betapa pentingnya kita mengingatkan keturunan-keturunan baik secara alami atau secara rohani. Betapa pentingnya kita mengingatkan engkau harus mengenal dan hidup dalam kebenaran. Supaya seperti sekarang engkau ditopang oleh doa-doaku. Ya. Engkau nanti juga akan tetap bisa berdiri dengan doa-doamu dan menopang anak-anakmu di dalam doa juga. Sehingga ini akan terus berkelanjutan. Saya tekankan sebagai penutup bahwa kedepannya tidak akan mudah. Tidak akan semakin mudah. Lupakan nubuatan dari banyak orang yang mengaku nabi. Bernubuat dari kalender Yahudi. PH yang menyebutkan berkat 2 kali ganda. Ketujuh roh Allah semuanya diimpartasikan kepadamu. Sekarang bukan hanya dulu pintu dibuka. Tetapi sekarang tangan Tuhan mendorong engkau untuk masuk ke pintu itu. Ya jatuhlah kalau didorong. Semuanya yang baik-baik. Tetapi saya mau tekankan. Anda jangan hanya percaya dan mengandalkan nubuatan yang seperti itu. Tanamkan kebenaran, ubah pola pikirmu. Dengan firman Tuhan. Sampai itu menjadi pikiranmu sendiri. Firman Tuhan menjadi pikiranmu sendiri. Seperti orang berpikir. Demikianlah dia. Saya mau tekankan, pikiran kita bisa gagal. Tapi pikiran Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Bayangkan kalau firman Tuhan itu memenuhi pikiran kita. Maka apa yang kita pikirkan sesuai dengan firman ini tidak akan pernah gagal. Jadi sekalipun keadaan tidak menjanjikan, saya mau menekankan janji-janji Tuhan tetap akan dimanifestasikan. Dan itu untuk kebaikan kita. Aku berdoa semoga engkau makmur dalam segala sesuatunya dan sehat-sehat saja sama seperti jiwamu
makmur. Tuhan memberkati.